Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran PFZ ya. Pada kesempatan kali ini yang mau saya sampaikan adalah ringkasan dari materi yang kemarin, yaitu materi yang berkaitan tentang mobilitas sosial ya, untuk materi kelas 8 SMP. Oke. Ini untuk mengingat saja, artinya ada bab pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Terus berikutnya untuk pembagian sebabnya, fokus pada kesempatan kali ini pada nomor 1 ya, pada mobilitas sosial. Nah, kaitannya dengan ringkasan-ringkasan di awal yang udah saya bahas tadi, itu yang akan saya bahas diantaranya ada faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Ya, ringkasan ini akan saya sampaikan dalam model bentuk metode hafalan cepat ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk mempermudah dalam mengingat-ingat ya, faktor pendorong dan faktor penghambat. Oke, kita ingatkan kembali untuk faktor pendorong mobilitas sosial. Di antaranya ada struktural, terus yang kedua ada individu, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada faktor ekonomi, kelima ada faktor politik, dan yang terakhir adanya kemudahan akses dalam pendidikan. Oke, kita buat ya untuk jembatan keledainya agar kita semakin mudah dalam mengingat ataupun semakin tertarik ya dalam mempelajari materi ini. Oke, ini untuk mempermudah ya, ada faktor pendorongnya, ada Eko, siap jalankan truk ya. Ada Eko, siap jalankan truk. Yang pertama ada faktor Eko, ekonomi ya. Yang kedua ada S, S-nya itu mewakili sosial. Berikutnya ada I ya, ada faktor individu. Kemudian ada A, A-nya adalah akses atau kemudahan akses pendidikan. Sedangkan P itu ada faktor politik. Sedangkan truknya itu diwakili oleh faktor struktural. Jadi bisa diulang lagi untuk model pembelajarannya ya, atau model menghafalnya ada Eko siap jalankan truk. Itu untuk faktor atau pendorong mobilitas sosial. Next ada faktor yang menghambat dari mobilitas sosial, ada 6. Yang pertama adanya perbedaan ras dan agama. 2 ada diskriminasi status sosial. Yang ketiga ada pengaruh sosialisasi yang kuat. Yang keempat adanya kemiskinan. Yang kelima adanya perbedaan jenis kelamin. Dan yang terakhir ada perbedaan kepentingan. Kita buat ya untuk mempermudah hafalan ya, dengan membuat jembatan-jembatan keledai seperti status sosial SARA bawa ke pelaminan ya. Ada status sosial SARA bawa ke pelaminan. Apa saja? Oke, status, nanti ada faktor status sosial. Terus sosial itu mewakili dari pengaruh sosialisasi di sekitaran lingkungan. SARA, jadi ada ras dan agama yang akan mempengaruhi, menghambat mobilitas sosial. Terus ada kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama juga yang menghambat mobilitas sosial seseorang. Kepentingan, adanya kepentingan individu ataupun kelompok yang berbeda. Terus laminan adalah jenis kelamin atau perbedaan gender, yang mana untuk perbedaan gender ini juga ya bisa menghambat mobilitas sosial. Berikutnya kita akan membuat lagi jembatan keledai untuk subbab ya, saluran mobilitas sosial ya, untuk menggapai mobilitas sosial khususnya untuk yang vertikal atau yang social climbing, itu kita perlu saluran-salurannya ya, yang
udah dibuat jembatan keledainya, yaitu Prof Eko nikah di lembaga agama dengan Polri ya. Saya ulangi, ada Prof Eko nikah di lembaga agama dengan Polri. Penjabarannya bisa dilihat di slide berikutnya. Yang pertama ada prof ya, profesi. Jadi ada organisasi profesi. Contoh di sini adanya ID. Jadi profesi dokter di Indonesia itu berada di atau bergabung dalam ID, Ikatan Dokter Indonesia. Terus ada profesi guru. Profesi guru itu tergabung dalam PGRI. Seluruh Indonesia guru-gurunya ditampung pada PGRI. Yang berikutnya ada APindo ya, ada Asosiasi Pengusaha Indonesia. Terus Ekonya ada organisasi ekonomi. Contohnya ada PT, Persero, CV, Firma dan lain-lain. Berikutnya ada nikah. Nikah jadi ada persatuan ya, dua insan manusia ya, atau dua keluarga yang mempunyai tujuan yang sama ya. Pada umumnya tujuan dari pernikahan itu ingin semuanya lebih baik ya. Untuk social climbing ini dijadikan salah satu saluran mobilitas untuk mencapainya. Berikutnya ada pendidikan. Jadi untuk mempermudah kita dalam meraih social climbing atau mobilitas sosial vertikal yang ke atas, kita perlu menempuh jalur pendidikan. Baik dimulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan lanjut ke perguruan tinggi. Saluran berikutnya adalah lembaga agama. Ini beberapa lembaga yang berada di negara kita, baik itu Islam, ya, Kristen, Hindu, Buddha, itu tergabung ya, atau mempunyai wadahnya sendiri. Ya, contoh ada MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Terus ada PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Itu yang menampung agama-agama yang diakui di Indonesia. Berikutnya ada POL ya, ada politik. Politik dijadikan salah satu akses untuk mencapai ya mobilitas sosial yang vertikal naik. Contoh, ada beberapa partai di Indonesia yang cukup terkenal, ada P3, ada PKS, Demokrat, Golkar, dan lain-lain. Yang terakhir ada RI ya, ada Polri kan, RI-nya ada ABRI. Jadi bisa tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu salah satu saluran yang bisa juga dilalui untuk mobilitas sosial vertikal. Jadi bisa masuk ya ke Akmil atau Taruna atau SPN ya, dan lain-lain. Untuk dampak mobilitas sosial kemarin udah dibahas, ini saya ulangi aja secara singkat. Untuk dampak positif yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. 2, itu mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik tentunya. 3, meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatifnya adanya konflik ya, terus berkurangnya solidaritas kelompok dan timbulnya gangguan psikologis. Oke, itu dulu dari saya ya, yang singkat, padat, dan semoga jelas ini ya bisa membuat kalian ya senang ya terhadap IPS dan semakin mudah dalam model menghafal materi-materi IPS. Oke, kita akan ketemu lagi dengan jembatan keledai yang lain. Dari saya, PFZ. Pamit undur diri ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.